Oke, kembali lagi bersama TTA. Ya, Tanya-tanya tanya-tanya aja. aja. Nah, kali ini kita mau ada bahas satu topik yang sangat relevan. Wah, apa tuh? Bisa tebak gak coba? Relate sama siapa nih? Sama semua orang atau sama anak-anak muda kayak kita nih? Bisa dibilang lebih ke anak muda ya. Kalau semua orang kayaknya kalau ini agak serem ya kalau semua generasi. Jadi ke anak generasi kita aja. Ayo, Eh, tebak gak? Kerjaan? Nope. Kalau kadang ngomongin kalau sama gue tuh gampang banget. Wah, Udah tebak. apa ya? Udah pasti tebak. Jodoh. Wow. Wow, ya sih. Tapi ya, gue mau nanya nih. Kalau lu ngomongin soal jodoh, apa yang terlintas di pikiran lu pertama kali? Jodoh itu kayak anggap kita punya potongan puzzle yang literally satu sisinya itu kayak ada motifnya dan hanya bisa di-match oleh satu orang. Gila. Wow, bener-bener. Ini analogi yang gue baru kali denger sih. Actually, ini jujur. Jadi menurut gue, iya bener juga ya. Jodoh itu adalah potongan puzzle yang pasti ada matchnya. Oh yes. Nah, tapi ya, lu anyway udah punya pacar belum? Belum. Nah, nih pertanyaan selanjutnya nih, yang seharusnya relate nih. Soalnya gue sering nih begini. Nah, biasanya kita pasti sering ya, kayak contoh di gereja deh, melihat si A udah pacaran sama si B, atau punya teman-teman kita yang sepantaran kita, oh si A udah dilamar, si B udah married, si C udah misalnya abis married langsung dikasih anak dan sebagainya. Nah, ada nggak sih perasaan kayak lu galau kayak, ih kok temen gue udah punya pacar ya, gue kapan ya, kok gue belum ada pacar ya, kok gue kayaknya nggak ada jodoh ya, kok Tuhan kayak nggak kasih gue jodoh gitu. Pernah nggak ada perasaan galau kayak gitu? Kalau aku pribadi sih enggak. Kenapa? Karena kayak aku pun bahkan dulunya sebenarnya sempat mikir kayak apa nggak usah nikah aja kita. Sempat mikir kayak gitu. Cuma kebetulan lambat laut baru akhirnya oh ya udah aku memang mau berhubungan serius gitu. Nah, jadi pas waktu aku melihat temen aku kayak udah pacaran, bahkan udah ada nikah, udah punya anak, mohon maaf umur kita 20-an akhir ya. Nah, aku kayak oh ya udah memang mungkin waktunya mereka di situ. Cuma memang ada beberapa couple yang aku merasa kayak kalian nggak kecepatan apa? Iya, benar sih, benar. Berarti lu lebih ke arah kayak gitu ya, jadi mempertanyakan atau bahasanya atau gimana sih tadi? Kayak Lebih ke aku nggak mempertanyakan si oh mereka bakal jadi gitu, mereka bakal nikah. Tapi aku lebih mengkhawatirkan waktunya, meskipun ya bukan hidupku juga sih. Ya, benar. Nah, iya ya. Tapi emang belakangan tuh anak-anak muda ya. Kayak misalnya ada beberapa temen gue yang mungkin generasinya di bawah gue. Nah mereka tuh kayak terkesan jadi sekarang tuh buru-buru gitu loh, Pan. Ada gak sih circle gue yang kayak kesannya tuh buru-buru banget nih soal jodoh nih? Ada gak? Nggak usah ditanya. Ada anak-anak yang umurnya di bawah kita dan tiba-tiba mereka langsung nanya, "Ci, aku mendingan pacaran sama siapa?" gitu kayak. Iya. Wah. Bener. Sementara di umur segitu mungkin aja kita belum pernah mikirin pacaran gitu ya. Betul. Nah gitu, gue jadi bingung sih kayak kok anak-anak zaman sekarang kayak kesannya apa ya, buru-buru kali ya soal jodoh. Nah menurut lu ada gak sih hal yang bikin kayak kenapa nih anak zaman sekarang nih buru-buru banget soal jodoh? Ada beberapa faktor sih, internal ada, eksternal ada. Contoh misalkan internal, kayak dia merasa kayak, aduh gue kalau misalkan punya pacar gue akan bahagia gitu. Atau ada beberapa yang, lu teman-temanku udah punya pacar, aku takut FOMO. Jadi makanya nyari pacar juga. Apalagi yang anak-anak yang masih remaja tuh, kadang-kadang biasa ke arah sana. Kalau misalnya seumuran kita, itu biasanya tekanannya eksternal. Keluarga lah, kamu kapan nikah? Kamu punya pacar atau enggak? Kapan mau dikenalin ke keluarga? Nah, sama mungkin lebih ke ini juga. Ada beberapa orang yang memang punya target tertentu kayak, lu aku mau nikah di umur sekian. Kenapa? Karena misalkan takutnya kalau
lebih lama misalkan nggak bisa punya anak dan sebagainya gitu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi ya Mar, jodoh itu sebenarnya nggak tertentu nggak sih waktunya? Benar. Kayak ada yang dapat jodohnya cepet, ada yang dapat jodohnya lama, dan kadang-kadang dapat satu orang pun belum tentu dia jodoh kita. Benar. Belum tentu tepat orangnya. Iya, ada ini nggak sih? Ada cara nggak sih supaya kita bisa tahu jodoh yang tepat untuk kita tuh seperti apa? Bagaimana? Sebenarnya gue jadi keinget satu topik, kalau ini orang-orang gereja gitu-gitu biasa tuh ada satu topik yaitu namanya discernment. Apa tuh? Nah, discernment itu sebenarnya jadi kita kayak, ini dia tuh pembedaan roh sih sebenarnya discernmentnya. Tapi kita bisa aplikasikan ke dalam soal jodoh ini atau soal relasi. Contohnya kayak kadang kan kita masih mempertanyakan ya, oh kayak ini orang ini pacar gue yang sekarang atau gebetan gue yang sekarang ini sebenarnya datangnya dari Tuhan atau bukan? Apakah dia jodoh yang terbaik dari Tuhan atau ini hanya ya udah dari sisi manusiawi gue yang suka aja gitu. Nah, gue jadi keinget berarti sebenarnya kita dalam mencari jodoh atau memilih relasi, ini bukan jodoh doang, teman atau pacaran, kita perlu yang namanya discernment sebenarnya kan. Kita perlu kayak tahu nih, oh orang ini apakah dari Tuhan atau enggak. Contoh simpelnya atau kalimat simpelnya adalah kita harusnya bisa ngeliat apakah ini orang green flag atau red flag gitu aja sih sebenarnya. Iya kan? Betul, Relate betul, kan? betul. Nah, jadi kayak gitu sih sebenarnya. Nah, dari discernment itu biasanya tuh jadi kayak keseleksi. Jadi kelihatan nih kayak ini orang nih jodoh gue atau bukan. Sebenarnya ada kayak hint-hintnya. Kayak gitu. Kalau misalkan contoh misalkan kita sebagai manusia ya, dengan standar-standar manusianya lah. Misalkan kita mau pasangan yang lebih tinggi kah atau lebih pendek dari kita, atau misalkan dengan standar kekayaannya seberapa gitu. Tapi bagaimana sih cara memilih jodoh sebagai seorang Kristiani? Mungkin lebih pertanyaannya tanda-tanda atau hint apa ya? Kayak hint apa dari Tuhan yang menyatakan bahwa nih jodoh itu memang jodohmu untuk kayak hidup Kristiani yang lebih baik gitu. Kalau menurut gua ya, ini harus di-riset lagi tapi di-riset lagi siapapun. Kalau menurut gua relasi atau pacar atau jodoh yang emang dari Tuhan seharusnya membawa kita dari segala aspek kehidupan kita itu harusnya naik menjadi lebih baik. Biasanya contoh dari karakteristik pribadi yang tadinya sebelum gue pacaran atau punya relasi dengan orang yang ini, gue tadinya males-malesan, kayak mudian misalnya, suka marah-marah dan sebagainya. Tapi ketika gue berhubungan atau berrelasi dengan orang ini, gue bisa jadi lebih baik nih. Gue yang tadinya males-malesan mungkin jadi kayak nggak males lagi, atau yang tadinya nggak ada hujan nggak ada angin marah-marah, gue bisa lebih mengkontrol perasaan gue. Kayak gitu. Kayak contohnya hal lain lagi tuh dalam relasi lah ke Tuhan. Yang tadinya mungkin gue doa atau ke gereja cuman Natal Paskah. Ketika gue punya relasi dengan orang ini, kita bisa sama-sama bertumbuh nih, grow ke arah yang lebih baik. Yaitu misalnya kita jadi sering gereja bareng tiap minggu. Nah, itu kan satu langkah yang menurut orang-orang kayak, apaan sih ke gereja setiap minggu? Itu kayak normal buat gue. Misalnya ada orang-orang seperti itu. Tapi sebenarnya itu adalah salah satu contoh, salah satu hint sebenarnya ketika lu grow, sama-sama grow, itu sebenarnya dari Tuhan. Itu menurut gua. Karena Tuhan pasti kan memberikan kita yang terbaik ya. Gak mungkin Tuhan memberikan kita yang jelek. Gak mungkin ngasih yang setengah-setengah juga. Kan? Nah, kayak gitu sih menurut gua itu. Ini kalau menurut gua ya. Jadi kalau emang cara menentukan relasi ini oke apa nggak buat gua, atau pacaran oke enggak tahu gua, yaitu dengan coba kita lihat lagi nih aspek kehidupan kita. Hubungan kita dengan parents gimana? Apakah membaik atau enggak? Hubungan kita dengan Tuhan gimana? Hubungan kita di komunitas dengan sesama itu seperti apa? Baik atau enggak? Itu sih sebenarnya. Itu kalau menurut gua. Relate ya. Relate. Nah, jadi sebenarnya tapi juga kalau ngomongin discernment ya, Van, ada tantangannya. Namanya kita berdoa sama Tuhan, lu kan pasti sering ya kalau doa sama Tuhan gak langsung dijawab. Ya. Betul. Nah, dalam proses discernment ini penting yang namanya kita juga sabar.
Betul. Gak mungkin kayak, oke, ketika gue punya pacar, gue langsung berdoa discernment, Tuhan kalau dia jodohku, biasa doa-doa kan gitu. Iya, iya. Kalau dia jodohku, dekatkan, kalau enggak, jauhkan. Mm-mm. Nah, dalam proses itu kan gak langsung keluar abas atau enggak abis buatan salib tutup, langsung tiba-tiba hubungannya jauh. Gak mungkin sebenarnya kan, ada prosesnya. Atau hubungannya jadi lebih dekat langsung, enggak juga, ada prosesnya. Makanya penting tuh yang namanya kita jaga hidup doa, kita harus tetap doa sama Tuhan. Kita harus tetap dalam proses discernment atau mempertanyakan hubungan kita oke apa enggak, harus tetap contohnya berkomunitas lah. Karena nggak menutup kemungkinan jawaban dari Tuhan itu bisa juga lewat teman-teman sekeliling kita loh. Iya nggak sih? Hitung-hitung sekalian promosi kegiatan OMK nggak sih? Benar banget, benar banget. Oke. Nah, kayak gitu sih Pak menurut gua. Nah, kalau lu sendiri ada gak atau pesan atau misalnya mau menanggapi dari soal discernment jodoh ini? Pesan buat orang-orang seumuran kita gitu ya? Boleh, yang lagi galau-galau soal jodoh. Oke. Sebenarnya kalau misalkan aku pribadi sih, yang aku kepikiran ini, dekatkan diri kita masing-masing ke Tuhan dulu. Dekatkan ke Tuhan dulu. Kenapa? Karena yang punya jawabannya siapa? Tuhan. Kalau misalkan kamu mau dengar jawabannya, kamu harus mendekat ke orangnya dulu dong. Biar kedengaran jawabannya. Jadi dekatkanlah ke Tuhan dulu. Yang kayak doa, firman, komunitas pelayanan, pokoknya jangan sampai bolong, apalagi ekaristi. Nah, nanti kalau misalkan memang, oh ya udah Tuhan merasa kita sudah siap dengan jawabannya, pasti akan dikasih kok. Dan lagi, pasti kita mau jodoh yang dekat sama Tuhan juga dong. Betul. Yang hidupnya juga bagus, hidup rohaninya juga bagus. Orang yang dekat sama Tuhan, posisinya pasti dekat Tuhan. Kalau kita nggak mendekat ke Tuhan, kita nggak ketemu orangnya. Gitu. Betul. Bagus banget lagi, gila banget. Gue jadi, ini nih, kalau dari gue endingnya, ada satu quotes dari Santo Yohanes Paulus kedua. Oh, apa tuh? Nah ini yang tadi gue ngomong sih sebenarnya dikit-dikit mirip. Jadi kata dia itu cinta yang sejati adalah memberi dan menerima pribadi secara utuh. Betul. Dengan tujuan saling menuntun menuju kekudusan. Jadi dua-duanya itu harus grow. Itu baru namanya cinta yang sejati. Betul. Ada lagi tambahan? Kalau misalkan dari aku, sepertinya cukup ya. Cukup. Kayaknya kalau butuh tambahan, kalian doa dulu deh langsung sekarang. Doa dulu. Langsung, Tuhan, jodohku di mana sih? Nah. Oke. So, sampai jumpa di YTTA selanjutnya. Ya, tanya-tanya aja. YTTA. Ya, tanya-tanya aja.